Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Perlu kita ucapkan dan panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat, karunia dan nikmat yang dianugerahkannya kepada kita sekalian, sehingga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, sebagai sarapan rohani pagi, sarapan pagi rohani kita pada pagi hari ini, Senin tanggal 31 Agustus 2020, ingin saya sampaikan rangkuman kedua dari ceramah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara isi dari ceramah beliau adalah ceramah yang sangat mengerikan dan menggembirakan. Rangkuman pertama adalah barang siapa yang ingin melakukan sesuatu yang haram terhadap seorang perempuan atau budak perempuan, lalu dia membatalkan keinginannya itu karena takut kepada yang haram itu, maka Allah akan mengamankannya dari ketakutan yang sangat besar di akhirat kelak. Yang kedua, Allah mengharamkannya masuk ke dalam neraka dan ia dimasukkan ke dalam surganya Allah. Jika dia menggaulinya dalam keadaan haram, maka Allah mengharamkan baginya surga dan memasukkannya ke dalam neraka. Itulah pesan pertama dari Rasulullah yang sangat mengerikan. Karena itu, jangan sekali-kali melakukan perbuatan seperti itu karena hukumannya begitu berat. Yang kedua, barang siapa yang mengusahakan harta yang haram atau yang mendapatkan harta yang haram, maka satu pun sedekahnya tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, tidak akan diterima ibadah hajinya, tidak akan diterima ibadah umrahnya. Allah akan menetapkan baginya hukuman yang sesuai dengan jumlah harta yang haram yang diperolehnya itu. Kemudian yang berikutnya hukumannya adalah apa yang tersisa baginya dari hartanya itu pada saat kematiannya akan ditambahkan oleh Allah hingga dia memasuki nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar, para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang memandang kepada sesuatu yang diharamkan untuk dipandang terhadap seorang perempuan, maka di akhirat nanti Allah akan memenuhi matanya dengan api. Allah akan mengisi matanya itu dengan api neraka. Kemudian Allah memerintahkannya untuk masuk ke dalam neraka. Apabila dia menutup matanya dari yang haram itu, tidak melihat kepada yang haram itu, maka Allah akan memasukkannya ke dalam hati orang itu cinta Allah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, dan memerintahkannya untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Para penonton, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang berjabat tangan dengan seorang perempuan yang haram, maka dia mendapatkan beberapa hukuman berikut. Dia akan datang di hari kiamat nanti dalam keadaan kedua tangannya diborgol, diikat
hingga ke lehernya. Yang kedua, dalam keadaan demikian ia diperintahkan untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila dia bercanda dengannya dengan kata-kata yang kotor, maka Allah akan mengurungnya selama 1000 tahun dengan setiap kata yang diucapkannya kepadanya. Satu kata yang diucapkannya dengan kata yang kotor itu, maka hukumannya akan diberikan oleh Allah selama 1000 tahun. Bagaimana kalau banyak sekali kalimat yang diucapkannya? Na'udzubillahi min zalik. Kemudian rangkuman yang kelima, seorang perempuan yang sepakat dengan seorang laki-laki untuk melakukan sesuatu yang haram, seperti perzinahan, lalu laki-laki itu melakukannya terhadap perempuan itu, menciumnya, menyentuhnya, bercanda dengannya dengan kata-kata yang kotor, atau berhubungan badan dengannya, maka wanita itu akan mendapatkan sejumlah dosa yang sama dengan dosa laki-laki itu. Apakah dia dikuasai oleh laki-laki itu atas dirinya, maka laki-laki itu akan mendapatkan dosa dari dirinya dan dari perempuan itu. Double dia punya dosa. Dosa dirinya dan dosa dari perempuan itu yang dia dapatkan. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang menipu seorang muslim dalam hal jual beli, dalam hal takaran, dalam hal timbangan, maka dia bukanlah golongan kami, kata Rasulullah. Dia dikumpulkan di hari kiamat nanti bersama orang-orang Yahudi, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang paling hebat melakukan penipuan terhadap kaum muslimin dalam urusan dagangan. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang enggan menolong tetangganya pada saat dia meminta bantuan kepadanya, maka Allah enggan memberikan rezekinya kepadanya dan Allah menyerahkannya kepada dirinya. Barang siapa yang Allah serahkan urusannya kepada dirinya, maka dia menghancurkan dirinya hingga akhir dan tidak akan diterima pembelaannya di akhirat kelak. Para pendengar, para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekiranya ada seorang perempuan atau istri yang menyakiti suaminya, tidak akan diterima salatnya dan tidak pula diterima amal solehnya hingga dia meninggalkan perbuatan itu dan menyukai atau meridhoi suaminya. Walaupun dia berpuasa sepanjang masa, melaksanakan salat malam sepanjang masa, memerdekakan budak-budak, dan mengangkat senjata dalam peperangan di jalan Allah, maka semua amal solehnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita itu menjadi orang pertama yang akan mendatangi api neraka jika dia tidak meninggalkan perbuatan itu dan tidak senang terhadap suaminya. Ini yang perlu ini. Jaga hubungan suami istri, karena ini sangat berbahaya. Kemudian rangkuman yang ke-9 dari rangkaian rangkuman pada hari ini adalah sebaliknya, kalau ada seorang laki-laki atau suami yang menyakiti istrinya, tidak akan diterima amal sholatnya, tidak akan pula diterima amal solehnya, hingga dia meninggalkan perbuatan itu dan menyukai dan meridhoi istrinya. Walaupun dia melaksanakan puasa sepanjang masa, melaksanakan sholat malam sepanjang masa, memerdekakan budak-budak, dan mengangkat senjata di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua amalnya tidak akan dikabulkan dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki itu menjadi orang pertama yang akan mendatangi api neraka dan dia tidak meninggalkan perbuatan itu dan tidak senang terhadap istrinya. Jadi selama kalau dia meninggal tidak pernah senang sama istrinya,
maka selama itu pula lah dia akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Inilah Bapak Ibu, para pendengar, para penonton, nasihat Rasulullah dalam ceramahnya untuk disampaikan kepada para sahabatnya ketika itu, karena Nabi tidak lama lagi akan meninggalkan dunia ini. Inilah para pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan-pesan penting Rasulullah yang sangat menakutkan, tapi juga ada bahagian yang sangat menggembirakan. Semoga ini menjadi perhatian kita, menjadi catatan kita dalam menjalani kehidupan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.